Gunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangkau yang lama. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi Oskompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 8 kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Pershatravnivoye, Orlanka, Tabaevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 armored personnel carriers and 8 vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the enemy tried to conduct offensive operations by 2 company tactical groups near Stelmakhovka, Makeivka and Chervonopopovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been repelled. More than 50 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles and 1 armored personnel carrier have been eliminated by artillery fire and air strikes. In the South Donetsk direction, the units of the Russian troops, in the course of the offensive, destroyed the enemy near Novomikhailovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic, and also seized a number of strong points and dominating heights. Within the offensive, Russian troops advanced more than 3 kilometers deep into the enemy's defense and reached the southern outskirts of Pavlovka of Donetsk People's Republic. Over 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles and 6 pickups have been eliminated. 6 Ukrainian servicemen surrendered and 1 Ukrainian tank was captured. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the Ukrainian armed forces launched 3 unsuccessful attacks by company tactical groups near Petikatki, Chervony Yar and Lishchenko in Kherson region. The enemy has been driven back to its initial positions by fire and decisive action of Russian troops. 13 areas of the enemy's manpower reserves have been eliminated. Over 180 Ukrainian personnel, 11 armored fighting vehicles and 21 motor vehicles have been eliminated. Tactical and army aviation, missile troops and artillery have hit the Ukrainian Armed Forces Communications Center near Bilaevka in Kherson region, an ammunition depot near Kupiansk in Kharkov region, as well as 68 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 189 areas. A training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces has been eliminated by a strike of Russian troops near Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, an artillery battery of American M777 howitzers has been hit near Shevchenko in Kherson region. 2 launchers of the American HIMARS multiple launch rocket system have been hit near Zaporozhye. A launcher for a German Mars 2 multiple launch rocket system and ammunition of rocket and artillery weapons have been destroyed near Meshkovo-Pogorelovo in Nikolaev region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Nikolaevka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Dutchany in Kherson region. Air defense facilities have shot down 1 Su-25 aircraft of Ukrainian Air Force near Nikolskoye in Donetsk People's Republic. 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force have been shot down near Kirovsk and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed near Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye in Donetsk People's Republic, Kolomychiha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovy in Lugansk People's Republic, and Mechnikovo in Kharkov region. In addition, 32 projectiles of the American HIMARS multiple launch rocket system have been shot down near Vuglar, Mezhevoye of Donetsk People's Republic, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Pershatravnivoye, Lvovo in Kherson region, and 1 Olha rocket near Popasnaya in Lugansk People's Republic. 6 American HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 328 airplanes and 167 helicopters, 2,380 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,192 tanks and other armored fighting vehicles, 879 combat vehicles equipped with MRLS, 3,537 field artillery cannons and motors, as well as 6,898 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Despite the presence of the International Atomic Energy Agency representatives at Zaporozhye nuclear power plant, Kyiv regime continues provocations aimed at posing a threat to create a technological disaster.
There were 3 reports of shelling by artillery units of the Ukrainian armed forces of Energodar and the territory adjacent to the station. A total of 10 shells were fired. Ukrainian artillery shelling was carried out from Novokiivka of Dnepropetrovsk region. In the course of the counter-battery fight, the Ukrainian units were suppressed by return fire from Russian artillery. Within an attempted landing by a Ukrainian sabotage and reconnaissance group to get into Energodar of Zaporozhye region, 1 speedboat of the Ukrainian armed forces has been eliminated. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Rusia selama pertempuran menghancurkan musuh di dekat Novomikhilovka dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, serta merebut sejumlah titik kuat musuh. Dalam serangan itu, pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke dalam pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 personil Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 pikap dieliminasi. 6 prajurit Ukraina menyerah dan 1 tank Ukraina ditangkap. Dari arah Nikolaev Krivoy Rog, angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan. Namun bisa diantisipasi oleh kelompok taktis kompi Rusia di dekat Piatik Hati, Servonier, dan Ischenko, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awalnya dengan tembakan dan tindakan tegas dari pasukan Rusia. 13 area cadangan tenaga musuh dihilangkan. Lebih dari 180 personil Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja, dan 21 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter. 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara. 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Terbaru beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Ukraina dalam menembak ke arah militer Rusia. Mereka menggunakan tank dan senapan laras panjang dalam menembak. Keterangan unggahan menyebutkan pasukan terjun payung dari batalion ketiga dari Brigade Lintas Udara ke-25 Ukraina dalam penyerangan di front timur. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. Гранатометы иностранного производства. Во время наступления противник оставлял нам вот такие вот трофеи. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Believka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri di posisi menembak dan peralatan militer di 189 area juga digempur. Sebuah pusat pelatihan untuk pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia di dekat Ochakov, wilayah Nikolaev, kata Konasenkov. Artileri howitzer M777 Amerika Serikat ditembak di dekat Shevchenko, wilayah Kherson. Dua peluncur sistem roket multi-peluncuran HIMARS Amerika dihancurkan di dekat Zaporozhye. Sebuah peluncur untuk sistem roket peluncuran ganda Mars 2 Jerman dan amunisi roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Meskovo Pogorelovo, wilayah Nikolaev. Sebuah radar perang counter bateri ANTPK-36 buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan pesawat tempur menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Dutchany, wilayah Kherson.
Fasilitas Pertahanan Udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Nikolskoye, Republik Rakyat Donetsk. Dua helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh di dekat Kirovsk dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Parit pasukan Ukraina di Avdiivka kembali diserang militan Republik Rakyat Donetsk atau jauh dan tembakan roket dari pasukan Ukraina yang mulai bergerak pada pertengahan Agustus untuk merebut kembali Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro yang luas dan distriknya. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia mengonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Disebutkan sebanyak 9 pesawat tak berawak berhasil dilumpuhkan. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina sedang berusaha menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini menjadi yang terbesar di Crimea sejak invasi Rusia ke Ukraina.
Gubernur Sevastopol Mikhail Rasavosev mengatakan drone Ukraina menargetkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal menyapu ranjau Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Namun Rasavosev mengatakan keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Russia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video ataupun informasi apapun soal peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu dapat membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone tersebut. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Osakiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut. Tribuners sebanyak 82.000 tentara cadangan Rusia dikerahkan ke Ukraina. Ratusan orang sudah dikerahkan ke medan perang. Tampaknya Rusia mengakhiri upaya mobilisasi yang memecah belah sejak Perang Dunia Kedua. Mobilisasi tersebut menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dari negara tersebut. Selain itu, hal ini menimbulkan protes publik berkelanjutan pertama terhadap perang. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia mengatakan 82.000 tentara telah dikirim ke zona pertempuran, sementara sisanya masih dalam pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin pun berterima kasih kepada para tentara cadangan. Pasalnya mereka sudah berdedikasi terhadap tugas dan bertekad kuat membela negara. Mereka pun menganggap membela Rusia sama saja sedang melindungi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keraguan terkait deklarasi Rusia bahwa rancangannya telah selesai. Ia meragukan terkait keputusan Putin menyelesaikan mobilisasi parsial. Menurut Zelensky, meskipun Rusia mencoba meningkatkan tekanan pada pasukan Ukraina dengan menggunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangkau yang lama.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Semua serangan gagal. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan Hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menyergap tentara bayaran Georgia, baku tembak yang tidak terarah, dan berantakan oleh tentara bayaran Georgia, selain militer Rusia. Tampak tentara Georgia yang menggunakan pita kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini. The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 armored personnel carriers, and 8 vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the enemy tried to conduct offensive operations by 2 company tactical groups near Stelmahovka, Makeyevka, and Chervonopopovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been repelled. More than 50 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles, and 1 armored personnel carrier have been eliminated by artillery fire and air strikes. In the South Donetsk direction, the units of the Russian troops, in the course of the offensive, destroyed the enemy near Novomikhailovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic, and also seized a number of strong points and dominating heights.
Within the offensive, Russian troops advanced more than 3 kilometers deep into the enemy's defense and reached the southern outskirts of Pavlovka of Donetsk People's Republic. Over 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles and 6 pickups have been eliminated. 6 Ukrainian servicemen surrendered and 1 Ukrainian tank was captured. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the Ukrainian armed forces launched 3 unsuccessful attacks by company tactical groups near Petykatki, Chervony Yar and Lishchenko in Kherson region. The enemy has been driven back to its initial positions by fire and decisive action of Russian troops. 13 areas of the enemy's manpower reserves have been eliminated. Over 180 Ukrainian personnel, 11 armored fighting vehicles and 21 motor vehicles have been eliminated. Tactical and army aviation, missile troops and artillery have hit the Ukrainian Armed Forces Communications Center near Bilaevka in Kherson region, an ammunition depot near Kupiansk in Kharkov region, as well as 68 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 189 areas. A training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces has been eliminated by a strike of Russian troops near Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, an artillery battery of American M777 howitzers has been hit near Shevchenko in Kherson region. 2 launchers of the American HIMARS multiple launch rocket system have been hit near Zaporozhye. A launcher for a German Mars 2 multiple launch rocket system and ammunition of rocket and artillery weapons have been destroyed near Meshkovo-Pogorelovo in Nikolaev region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Nikolaevka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Dutchany in Kherson region. Air defense facilities have shot down 1 Su-25 aircraft of Ukrainian Air Force near Nikolskoye in Donetsk People's Republic. 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force have been shot down near Kirovsk and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed near Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye in Donetsk People's Republic, Kolomychyha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovy in Lugansk People's Republic, and Mechnikovo in Kharkov region. In addition, 32 projectiles of the American HIMARS multiple launch rocket system have been shot down near Vuglar, Mezhevoye of Donetsk People's Republic, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Pershotravnivoye, Lvovo in Kherson region, and 1 Olha rocket near Popasnaya in Lugansk People's Republic. 6 American HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 328 airplanes and 167 helicopters, 2,380 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,192 tanks and other armored fighting vehicles, 879 combat vehicles equipped with MRLS, 3,537 field artillery cannons and motors, as well as 6,898 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Despite the presence of the International Atomic Energy Agency representatives at Zaporozhye nuclear power plant, Kyiv regime continues provocations aimed at posing a threat to create a technological disaster. There were 3 reports of shelling by artillery units of the Ukrainian Armed Forces of Energodar and the territory adjacent to the station. A total of 10 shells were fired. Ukrainian artillery shelling was carried out from Novokiivka of Dnepropetrovsk region. In the course of the counter-battery fight, the Ukrainian units were suppressed by return fire from Russian artillery. Within an attempted landing by a Ukrainian sabotage and reconnaissance group to get into Energodar of Zaporozhye region, 1 speedboat of the Ukrainian Armed Forces has been eliminated. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Donetsk Selatan.
Unit pasukan Rusia selama pertempuran menghancurkan musuh di dekat Novomikhilovka dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, serta merebut sejumlah titik kuat musuh. Dalam serangan itu, pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke dalam pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 personil Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 pickup dieliminasi. 6 prajurit Ukraina menyerah dan 1 tank Ukraina ditangkap. Dari arah Nikolaev Krivoyrov, Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan. Namun bisa diantisipasi oleh kelompok taktis kompi Rusia di dekat Piatik Hati, Servonier, dan Ischenko, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awalnya dengan tembakan dan tindakan tegas dari pasukan Rusia. 13 area cadangan tenaga musuh dihilangkan. Lebih dari 180 personil Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja, dan 21 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter. 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara. 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Terbaru beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Ukraina dalam menembak ke arah militer Rusia. Mereka menggunakan tank dan senapan laras panjang dalam menembak. Keterangan unggahan menyebutkan pasukan terjun payung dari Batalion ketiga dari Brigade Lintas Udara ke-25 Ukraina dalam penyerangan di front timur. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. Вот гранатомет иностранного производства. Во время наступления противник оставлял нам вот такие вот трофеи. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Believka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri di posisi menembak dan peralatan militer di 189 area juga digempur. Sebuah pusat pelatihan untuk pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia di dekat Ochakov, wilayah Nikolaev, kata Konasenkov. Artileri howitzer M777 Amerika Serikat ditembak di dekat Shevchenko, wilayah Kherson. Dua peluncur sistem roket multi-peluncuran HIMARS Amerika dihancurkan di dekat Zaporozhye. Sebuah peluncur untuk sistem roket peluncuran ganda Mars 2 Jerman dan amunisi roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Meskovo Pogorelovo, wilayah Nikolaev. Sebuah radar perang counter bateri ANTPK-36 buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan pesawat tempur menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Dutchany, wilayah Kherson.
Fasilitas Pertahanan Udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Nikolskoye, Republik Rakyat Donetsk. Dua helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh di dekat Kirovsk dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Parit pasukan Ukraina di Avdiivka kembali diserang militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Rekaman penyerangan ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer DPR membersihkan desa Opitne dekat Avdiivka. Penyerbuan Parit dilakukan oleh Brigade Slavia ke-1 dari NMDPR. Militan DPR mengklaim parit-parit tentara Ukraina itu secara aktif dibombardir dengan granat dan dibersihkan dalam pertempuran menembak jarak dekat. Sejumlah senjata disita dan militan DPR menangkap 1 prajurit Ukraina. Meski mendapat serangan di Avdiivka, militer Ukraina juga mengklaim pasukan Rusia berada di bawah tekanan artileri jarak jauh dan tembakan roket dari pasukan Ukraina yang mulai bergerak pada pertengahan Agustus untuk merebut kembali Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro yang luas dan distriknya.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia mengonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Disebutkan sebanyak 9 pesawat tak berawak berhasil dilumpuhkan. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina sedang berusaha menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini menjadi yang terbesar di Crimea sejak invasi Rusia ke Ukraina. Gubernur Sevastopol, Mikhail Rasavosev, mengatakan drone Ukraina menargetkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal menyapu ranjau Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Namun, Rasavosev mengatakan keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Russia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video ataupun informasi apapun soal peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu dapat membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone tersebut. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Osakiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut. Tribuners, sebanyak 82.000 tentara cadangan Rusia dikerahkan ke Ukraina. Ratusan orang sudah dikerahkan ke medan perang. Tampaknya Rusia mengakhiri upaya mobilisasi yang memecah belah sejak Perang Dunia Kedua. Mobilisasi tersebut menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dari negara tersebut. Selain itu, hal ini menimbulkan protes publik berkelanjutan pertama terhadap perang. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia mengatakan 82.000 tentara telah dikirim ke zona pertempuran, sementara sisanya masih dalam pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin pun berterima kasih kepada para tentara cadangan. Pasalnya mereka sudah berdedikasi terhadap tugas dan bertekad kuat membela negara. Mereka pun menganggap membela Rusia sama saja sedang melindungi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keraguan terkait deklarasi Rusia bahwa rancangannya telah selesai. Ia meragukan terkait keputusan Putin menyelesaikan mobilisasi parsial. Menurut Zelensky, meskipun Rusia mencoba meningkatkan tekanan pada pasukan Ukraina dengan menggunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangka yang lama.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Semua serangan gagal. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan sekelompok tentara bayaran Georgia yang bertempur di pihak Ukraina. Sebelumnya mereka terlibat dalam kontak senjata di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menyergap tentara bayaran Georgia. Baku tembak yang tidak terarah dan berantakan oleh tentara bayaran Georgia, klaim militer Rusia. Tampak tentara Georgia yang menggunakan pita kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini. Hadi. Давай дальше, Иса, Иса. Ика, ими матулами столбис, матулами давай муха. Давай гасени муха ближе. Видишь что? Давай, 아게. 아프이나, 나도 아게. 아게다. 우단 같이 기가 사게 아게다 미스로네. 아이지. 줄기 나오는 그래.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Persho-Travnivoye, Orlanka, Tabaevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 armored personnel carriers and 8 vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the enemy tried to conduct offensive operations by 2 company tactical groups near Stelmakhovka, Makeivka and Chervonopopovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been repelled. More than 50 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles and 1 armored personnel carrier have been eliminated by artillery fire and air strikes. In the South Donetsk direction, the units of the Russian troops, in the course of the offensive, destroyed the enemy near Novomikhailovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic, and also seized a number of strong points and dominating heights. Within the offensive, Russian troops advanced more than 3 kilometers deep into the enemy's defense and reached the southern outskirts of Pavlovka of Donetsk People's Republic. Over 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles and 6 pickups have been eliminated. 6 Ukrainian servicemen surrendered and 1 Ukrainian tank was captured. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the Ukrainian armed forces launched 3 unsuccessful attacks by company tactical groups near Petikatki, Chervony Yar and Lishchenko in Kherson region. The enemy has been driven back to its initial positions by fire and decisive action of Russian troops. 13 areas of the enemy's manpower reserves have been eliminated. Over 180 Ukrainian personnel, 11 armored fighting vehicles and 21 motor vehicles have been eliminated. Tactical and army aviation, missile troops and artillery have hit the Ukrainian Armed Forces Communications Center near Bilaevka in Kherson region, an ammunition depot near Kupiansk in Kharkov region, as well as 68 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 189 areas. A training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces has been eliminated by a strike of Russian troops near Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, an artillery battery of American M777 howitzers has been hit near Shevchenko in Kherson region. 2 launchers of the American HIMARS multiple launch rocket system have been hit near Zaporozhye. A launcher for a German Mars 2 multiple launch rocket system and ammunition of rocket and artillery weapons have been destroyed near Meshkovo-Pogorelovo in Nikolaev region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Nikolaevka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Dutchany in Kherson region. Air defense facilities have shot down 1 Su-25 aircraft of Ukrainian Air Force near Nikolskoye in Donetsk People's Republic. 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force have been shot down near Kirovsk and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed near Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye in Donetsk People's Republic, Kolomychyha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovy in Lugansk People's Republic, and Mechnikovo in Kharkov region. In addition, 32 projectiles of the American HIMARS multiple launch rocket system have been shot down near Vuglar, Mezhevoye of Donetsk People's Republic, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Persho-Travnivoye, Lvovo in Kherson region, and 1 Olha rocket near Popasnaya in Lugansk People's Republic. 6 American HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 328 airplanes and 167 helicopters, 2,380 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,192 tanks and other armored fighting vehicles, 879 combat vehicles equipped with MRLS, 3,537 field artillery cannons and motors, as well as 6,898 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Despite the presence of the International Atomic Energy Agency representatives at Zaporozhye nuclear power plant, Kyiv regime continues provocations aimed at posing a threat to create a technological disaster.
There were 3 reports of shelling by artillery units of the Ukrainian armed forces of Energodar and the territory adjacent to the station. A total of 10 shells were fired. Ukrainian artillery shelling was carried out from Novokiivka of Dnepropetrovsk region. In the course of the counter-battery fight, the Ukrainian units were suppressed by return fire from Russian artillery. Within an attempted landing by a Ukrainian sabotage and reconnaissance group to get into Energodar of Zaporozhye region, 1 speedboat of the Ukrainian armed forces has been eliminated. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Rusia selama pertempuran menghancurkan musuh di dekat Novomikhilovka dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, serta merebut sejumlah titik kuat musuh. Dalam serangan itu, pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke dalam pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 personil Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 pikap dieliminasi. 6 prajurit Ukraina menyerah dan 1 tank Ukraina ditangkap. Dari arah Nikolaev Krivoy-Rog, angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan. Namun bisa diantisipasi oleh kelompok taktis kompi Rusia di dekat Piatik Hati, Chervonier, dan Ischenko, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awalnya dengan tembakan dan tindakan tegas dari pasukan Rusia. 13 area cadangan tenaga musuh dihilangkan. Lebih dari 180 personil Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja, dan 21 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter. 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara. 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Terbaru beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Ukraina dalam menembak ke arah militer Rusia. Mereka menggunakan tank dan senapan laras panjang dalam menembak. Keterangan unggahan menyebutkan pasukan terjun payung dari batalion ketiga dari Brigade Lintas Udara ke-25 Ukraina dalam penyerangan di front timur. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. Гранатомет иностранного производства. Во время наступления противник оставлял нам вот такие вот трофеи. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Believka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri di posisi menembak dan peralatan militer di 189 area juga digempur. Sebuah pusat pelatihan untuk pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia di dekat Ochakov, wilayah Nikolaev, kata Konasenkov. Artileri howitzer M777 Amerika Serikat ditembak di dekat Shevchenko, wilayah Kherson. 2 peluncur sistem roket multi-peluncuran HIMARS Amerika dihancurkan di dekat Zaporozhye. Sebuah peluncur untuk sistem roket peluncuran ganda Mars 2 Jerman dan amunisi roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Meskovo Pogorelovo, wilayah Nikolaev. Sebuah radar perang counter bateri ANTPK-36 buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan pesawat tempur menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Dutchany, wilayah Kherson.
Fasilitas Pertahanan Udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Nikolskoye, Republik Rakyat Donetsk. 2 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh di dekat Kirovsk dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Parit pasukan Ukraina di Avdiivka kembali diserang militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Rekaman penyerangan rame beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer DPR membersihkan desa Opitne dekat Avdiivka. Penyerbuan parit dilakukan oleh Brigade Slavia ke-1 dari NMDPR. Militan DPR mengklaim parit-parit tentara Ukraina itu secara aktif dibombardir dengan granat dan dibersihkan dalam pertempuran menembak jarak dekat. Sejumlah senjata disita dan militan DPR menangkap 1 prajurit Ukraina. Meski mendapat serangan di Avdiivka, militer Ukraina juga mengklaim pasukan Rusia berada di bawah tekanan artileri jarak jauh dan tembakan roket dari pasukan Ukraina yang mulai bergerak pada pertengahan Agustus untuk merebut kembali Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro yang luas dan distriknya.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia mengonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Disebutkan sebanyak 9 pesawat tak berawak berhasil dilumpuhkan. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina sedang berusaha menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini menjadi yang terbesar di Crimea sejak invasi Rusia ke Ukraina. Gubernur Sevastopol Mikhail Rasavosev mengatakan drone Ukraina menargetkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal menyapu ranjau Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Namun Rasavosev mengatakan keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Russia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video ataupun informasi apapun soal peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu dapat membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone tersebut. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Osakiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut. Tribuners, sebanyak 82.000 tentara cadangan Rusia dikerahkan ke Ukraina. Ratusan orang sudah dikerahkan ke medan perang. Tampaknya Rusia mengakhiri upaya mobilisasi yang memecah belah sejak Perang Dunia Kedua. Mobilisasi tersebut menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dari negara tersebut. Selain itu, hal ini menimbulkan protes publik berkelanjutan pertama terhadap perang. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia mengatakan 82.000 tentara telah dikirim ke zona pertempuran, sementara sisanya masih dalam pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin pun berterima kasih kepada para tentara cadangan. Pasalnya mereka sudah berdedikasi terhadap tugas dan bertekad kuat membela negara. Mereka pun menganggap membela Rusia sama saja sedang melindungi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keraguan terkait deklarasi Rusia bahwa rancangannya telah selesai. Ia meragukan terkait keputusan Putin menyelesaikan mobilisasi parsial. Menurut Zelensky, meskipun Rusia mencoba meningkatkan tekanan pada pasukan Ukraina dengan menggunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangka yang lama.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Semua serangan gagal. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan sekelompok tentara bayaran Georgia yang bertempur di pihak Ukraina. Sebelumnya mereka terlibat dalam kontak senjata di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menyergap tentara bayaran Georgia, baku tembak yang tidak terarah, dan berantakan oleh tentara bayaran Georgia, klaim militer Rusia. Tampak tentara Georgia yang menggunakan pita kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini. Hadi. Давай дальше, Иса, Иса, Ика, ими матурами столбис, матурами давай муха. Давай гасени муха дуйте. Видишь, что? Давай, 아게. 앞이나, 단모티 앞에. 앞에다, 우단 같이 길가, 사게 앞에다 미스로네. 알지? 줄기 싸우구나, 그래.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Pershatravnivoye, Orlanka, Tabaevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 armored personnel carriers and 8 vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the enemy tried to conduct offensive operations by 2 company tactical groups near Stelmakhovka, Makeivka and Chervonopopovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been repelled. More than 50 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles and 1 armored personnel carrier have been eliminated by artillery fire and air strikes. In the South Donetsk direction, the units of the Russian troops, in the course of the offensive, destroyed the enemy near Novomikhalovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic, and also seized a number of strongpoints and dominating heights. Within the offensive, Russian troops advanced more than 3 kilometers deep into the enemy's defense and reached the southern outskirts of Pavlovka of Donetsk People's Republic. Over 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles and 6 pickups have been eliminated. 6 Ukrainian servicemen surrendered and 1 Ukrainian tank was captured. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the Ukrainian armed forces launched 3 unsuccessful attacks by company tactical groups near Pitikatki, Chervony Yar and Lishchenko in Kherson region. The enemy has been driven back to its initial positions by fire and decisive action of Russian troops. 13 areas of the enemy's manpower reserves have been eliminated. Over 180 Ukrainian personnel, 11 armored fighting vehicles and 21 motor vehicles have been eliminated. Tactical and army aviation, missile troops and artillery have hit the Ukrainian Armed Forces Communications Center near Belaevka in Kherson region, an ammunition depot near Kupiansk in Kharkov region, as well as 68 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 189 areas. A training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces has been eliminated by a strike of Russian troops near Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, an artillery battery of American M777 howitzers has been hit near Shevchenko in Kherson region. 2 launchers of the American HIMARS multiple launch rocket system have been hit near Zaporozhye. A launcher for a German Mars 2 multiple launch rocket system and ammunition of rocket and artillery weapons have been destroyed near Meshkovo-Pogorelovo in Nikolaev region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Nikolaevka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Dutchany in Kherson region. Air defense facilities have shot down 1 Su-25 aircraft of Ukrainian Air Force near Nikolskoye in Donetsk People's Republic. 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force have been shot down near Kirovsk and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed near Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye in Donetsk People's Republic, Kolomychyha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovy in Lugansk People's Republic, and Mechnikovo in Kharkov region. In addition, 32 projectiles of the American HIMARS multiple launch rocket system have been shot down near Vuglar, Mezhevoye of Donetsk People's Republic, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Pershatravnivoye, Lvovo in Kherson region, and 1 Olha rocket near Popasnaya in Lugansk People's Republic. 6 American HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 328 airplanes and 167 helicopters, 2,380 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,192 tanks and other armored fighting vehicles, 879 combat vehicles equipped with MRLS, 3,537 field artillery cannons and motors, as well as 6,898 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Despite the presence of the International Atomic Energy Agency representatives at Zaporozhye nuclear power plant, Kyiv regime continues provocations aimed at posing a threat to create a technological disaster.
There were 3 reports of shelling by artillery units of the Ukrainian armed forces of Energodar and the territory adjacent to the station. A total of 10 shells were fired. Ukrainian artillery shelling was carried out from Novokiivka of Dnepropetrovsk region. In the course of the counter-battery fight, the Ukrainian units were suppressed by return fire from Russian artillery. Within an attempted landing by a Ukrainian sabotage and reconnaissance group to get into Energodar of Zaporozhye region, 1 speedboat of the Ukrainian armed forces has been eliminated. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Rusia selama pertempuran menghancurkan musuh di dekat Novomikhilovka dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, serta merebut sejumlah titik kuat musuh. Dalam serangan itu, pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke dalam pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 personil Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 pickup dieliminasi. 6 prajurit Ukraina menyerah dan 1 tank Ukraina ditangkap. Dari arah Nikolaev Krivoyrov, angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan. Namun bisa diantisipasi oleh kelompok taktis kompi Rusia di dekat Piatik Hati, Chervonier, dan Ischenko, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awalnya dengan tembakan dan tindakan tegas dari pasukan Rusia. 13 area cadangan tenaga musuh dihilangkan. Lebih dari 180 personil Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja, dan 21 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter. 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara. 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Terbaru beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Ukraina dalam menembak ke arah militer Rusia. Mereka menggunakan tank dan senapan laras panjang dalam menembak. Keterangan unggahan menyebutkan pasukan terjun payung dari Batalion ketiga dari Brigade Lintas Udara ke-25 Ukraina dalam penyerangan di front timur. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. гранатомет иностранного производства. Во время наступления противник оставлял нам вот такие вот трофеи. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Believka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri di posisi menembak dan peralatan militer di 189 area juga digempur. Sebuah pusat pelatihan untuk pasukan operasi khusus angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia di dekat Ochakov, wilayah Nikolaev, kata Konasenkov. Artileri howitzer M777 Amerika Serikat ditembak di dekat Shevchenko, wilayah Kherson. 2 peluncur sistem roket multi-peluncuran HIMARS Amerika dihancurkan di dekat Zaporozhye. Sebuah peluncur untuk sistem roket peluncuran ganda Mars 2 Jerman dan amunisi roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Meskovo Pogorelovo, wilayah Nikolaev. Sebuah radar perang counter bateri ANTPK-36 buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan pesawat tempur menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Dutchany, wilayah Kherson.
Fasilitas Pertahanan Udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Nikolskoye, Republik Rakyat Donetsk. 2 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh di dekat Kirovsk dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Parit pasukan Ukraina di Avdiivka kembali diserang militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Rekaman penyerangan rame beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer DPR membersihkan desa Opitne dekat Avdiivka. Penyerbuan Parit dilakukan oleh Brigade Slavia ke-1 dari NMDPR. Militan DPR mengklaim parit-parit tentara Ukraina itu secara aktif dibombardir dengan granat dan dibersihkan dalam pertempuran menembak jarak dekat. Sejumlah senjata disita dan militan DPR menangkap 1 prajurit Ukraina. Meski mendapat serangan di Avdiivka, militer Ukraina juga mengklaim pasukan Rusia berada di bawah tekanan artileri jarak jauh dan tembakan roket dari pasukan Ukraina yang mulai bergerak pada pertengahan Agustus untuk merebut kembali Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro yang luas dan distriknya.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia mengonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Disebutkan sebanyak 9 pesawat tak berawak berhasil dilumpuhkan. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina sedang berusaha menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini menjadi yang terbesar di Crimea sejak invasi Rusia ke Ukraina. Gubernur Sevastopol, Mikhail Rasavosev, mengatakan drone Ukraina menargetkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal menyapu ranjau Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Namun, Rasavosev mengatakan keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Russia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video ataupun informasi apapun soal peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu dapat membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone tersebut. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Osakiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut. Tribuners, sebanyak 82.000 tentara cadangan Rusia dikerahkan ke Ukraina. Ratusan orang sudah dikerahkan ke medan perang. Tampaknya Rusia mengakhiri upaya mobilisasi yang memecah belah sejak Perang Dunia Kedua. Mobilisasi tersebut menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dari negara tersebut. Selain itu, hal ini menimbulkan protes publik berkelanjutan pertama terhadap perang. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia mengatakan 82.000 tentara telah dikirim ke zona pertempuran, sementara sisanya masih dalam pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin pun berterima kasih kepada para tentara cadangan. Pasalnya mereka sudah berdedikasi terhadap tugas dan bertekad kuat membela negara. Mereka pun menganggap membela Rusia sama saja sedang melindungi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keraguan terkait deklarasi Rusia bahwa rancangannya telah selesai. Ia meragukan terkait keputusan Putin menyelesaikan mobilisasi parsial. Menurut Zelensky, meskipun Rusia mencoba meningkatkan tekanan pada pasukan Ukraina dengan menggunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangka yang lama.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Semua serangan gagal. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan sekelompok tentara bayaran Georgia yang bertempur di pihak Ukraina. Sebelumnya mereka terlibat dalam kontak senjata di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menyergap tentara bayaran Georgia. Baku tembak yang tidak terarah dan berantakan oleh tentara bayaran Georgia, klaim militer Rusia. Tampak tentara Georgia yang menggunakan pita kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini. Hadi. Давай дальше, Иса, Иса. Ими матулами, столбисли матулами, давай, муха. Давай, гасени, муха, глиде. Видишь, что? Давай, आगे. Афина, надмотри आगे. Акеда, удан кацегирга, таге акеда мислове. Айти, зурги давай.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Persho-Travnivoye, Orlanka, Tabaevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 armored personnel carriers and 8 vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the enemy tried to conduct offensive operations by 2 company tactical groups near Stelmakhovka, Makeivka and Chervonopopovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been repelled. More than 50 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles and 1 armored personnel carrier have been eliminated by artillery fire and air strikes. In the South Donetsk direction, the units of the Russian troops, in the course of the offensive, destroyed the enemy near Novomykhailovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic, and also seized a number of strong points and dominating heights. Within the offensive, Russian troops advanced more than 3 kilometers deep into the enemy's defense and reached the southern outskirts of Pavlovka of Donetsk People's Republic. Over 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles and 6 pickups have been eliminated. 6 Ukrainian servicemen surrendered and 1 Ukrainian tank was captured. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the Ukrainian armed forces launched 3 unsuccessful attacks by company tactical groups near Petikatki, Chervony Yar and Lishchenko in Kherson region. The enemy has been driven back to its initial positions by fire and decisive action of Russian troops. 13 areas of the enemy's manpower reserves have been eliminated. Over 180 Ukrainian personnel, 11 armored fighting vehicles and 21 motor vehicles have been eliminated. Tactical and army aviation, missile troops and artillery have hit the Ukrainian Armed Forces Communications Center near Belaevka in Kherson region, an ammunition depot near Kupiansk in Kharkov region, as well as 68 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 189 areas. A training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces has been eliminated by a strike of Russian troops near Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, an artillery battery of American M777 howitzers has been hit near Shevchenko in Kherson region. 2 launchers of the American HIMARS multiple launch rocket system have been hit near Zaporozhye. A launcher for a German Mars 2 multiple launch rocket system and ammunition of rocket and artillery weapons have been destroyed near Meshkovo-Pogorelovo in Nikolaev region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Nikolaevka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Dutchany in Kherson region. Air defense facilities have shot down 1 Su-25 aircraft of Ukrainian Air Force near Nikolskoye in Donetsk People's Republic. 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force have been shot down near Kirovsk and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed near Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye in Donetsk People's Republic, Kolomychiha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovy in Lugansk People's Republic, and Mechnikovo in Kharkov region. In addition, 32 projectiles of the American HIMARS multiple launch rocket system have been shot down near Vuglar, Mezhevoye of Donetsk People's Republic, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Persho-Travnivoye, Lvovo in Kherson region, and 1 Olha rocket near Popasnaya in Lugansk People's Republic. 6 American HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 328 airplanes and 167 helicopters, 2,380 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,192 tanks and other armored fighting vehicles, 879 combat vehicles equipped with MRLS, 3,537 field artillery cannons and motors, as well as 6,898 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Despite the presence of the International Atomic Energy Agency representatives at Zaporozhye nuclear power plant, Kyiv regime continues provocations aimed at posing a threat to create a technological disaster.
There were 3 reports of shelling by artillery units of the Ukrainian armed forces of Energodar and the territory adjacent to the station. A total of 10 shells were fired. Ukrainian artillery shelling was carried out from Novokiivka of Dnepropetrovsk region. In the course of the counter-battery fight, the Ukrainian units were suppressed by return fire from Russian artillery. Within an attempted landing by a Ukrainian sabotage and reconnaissance group to get into Energodar of Zaporozhye region, 1 speedboat of the Ukrainian armed forces has been eliminated. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Rusia selama pertempuran menghancurkan musuh di dekat Novomikhilovka dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, serta merebut sejumlah titik kuat musuh. Dalam serangan itu, pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke dalam pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 personil Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 pickup dieliminasi. 6 prajurit Ukraina menyerah dan 1 tank Ukraina ditangkap. Dari arah Nikolaev Krivoy Rog, Angkatan Bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan. Namun bisa diantisipasi oleh kelompok taktis kompi Rusia di dekat Piatik-Hati, Servonier, dan Ischenko, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awalnya dengan tembakan dan tindakan tegas dari pasukan Rusia. 13 area cadangan tenaga musuh dihilangkan. Lebih dari 180 personil Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja, dan 21 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter. 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara. 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Terbaru beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Ukraina dalam menembak ke arah militer Rusia. Mereka menggunakan tank dan senapan laras panjang dalam menembak. Keterangan unggahan menyebutkan pasukan terjun payung dari Batalion ke-3 dari Brigade Lintas Udara ke-25 Ukraina dalam penyerangan di front timur. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. Вот гранатомет иностранного производства. Во время наступления противник оставлял нам вот такие вот трофеи. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Believka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri di posisi menembak dan peralatan militer di 189 area juga digempur. Sebuah pusat pelatihan untuk pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia di dekat Ochakov, wilayah Nikolaev, kata Konasenkov. Artileri howitzer M777 Amerika Serikat ditembak di dekat Shevchenko, wilayah Kherson. Dua peluncur sistem roket multi-peluncuran HIMARS Amerika dihancurkan di dekat Zaporozhye. Sebuah peluncur untuk sistem roket peluncuran ganda Mars 2 Jerman dan amunisi roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Meskovo Pogorelovo, wilayah Nikolaev. Sebuah radar perang counter bateri ANTPK-36 buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan pesawat tempur menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Dutchany, wilayah Kherson.
Fasilitas Pertahanan Udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Nikolskoye, Republik Rakyat Donetsk. 2 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh di dekat Kirovohrad dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Parit pasukan Ukraina di Avdiivka kembali diserang militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Rekaman penyerangan ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer DPR membersihkan desa Opitne dekat Avdiivka. Penyerbuan Parit dilakukan oleh Brigade Slavia ke-1 dari NMDPR. Militan DPR mengklaim parit-parit tentara Ukraina itu secara aktif dibombardir dengan granat dan dibersihkan dalam pertempuran menembak jarak dekat. Sejumlah senjata disita dan militan DPR menangkap 1 prajurit Ukraina. Meski mendapat serangan di Avdiivka, militer Ukraina juga mengklaim pasukan Rusia berada di bawah tekanan artileri jarak jauh dan tembakan roket dari pasukan Ukraina yang mulai bergerak pada pertengahan Agustus untuk merebut kembali Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro yang luas dan distriknya.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia mengonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Disebutkan sebanyak 9 pesawat tak berawak berhasil dilumpuhkan. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina sedang berusaha menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini menjadi yang terbesar di Crimea sejak invasi Rusia ke Ukraina. Gubernur Sevastopol, Mikhail Rasavosev, mengatakan drone Ukraina menargetkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal menyapu ranjau Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Namun, Rasavosev mengatakan keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Russia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video ataupun informasi apapun soal peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu dapat membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone tersebut. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Osakiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut. Tribuners, sebanyak 82.000 tentara cadangan Rusia dikerahkan ke Ukraina. Ratusan orang sudah dikerahkan ke medan perang. Tampaknya Rusia mengakhiri upaya mobilisasi yang memecah belah sejak Perang Dunia Kedua. Mobilisasi tersebut menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dari negara tersebut. Selain itu, hal ini menimbulkan protes publik berkelanjutan pertama terhadap perang. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia mengatakan 82.000 tentara telah dikirim ke zona pertempuran, sementara sisanya masih dalam pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin pun berterima kasih kepada para tentara cadangan. Pasalnya mereka sudah berdedikasi terhadap tugas dan bertekad kuat membela negara. Mereka pun menganggap membela Rusia sama saja sedang melindungi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keraguan terkait deklarasi Rusia bahwa rancangannya telah selesai. Ia meragukan terkait keputusan Putin menyelesaikan mobilisasi parsial. Menurut Zelensky, meskipun Rusia mencoba meningkatkan tekanan pada pasukan Ukraina dengan menggunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangka yang lama.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Semua serangan gagal. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan sekelompok tentara bayaran Georgia yang bertempur di pihak Ukraina. Sebelumnya mereka terlibat dalam kontak senjata di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menyergap tentara bayaran Georgia. Baku tembak yang tidak terarah dan berantakan oleh tentara bayaran Georgia, klaim militer Rusia. Tampak tentara Georgia yang menggunakan pita kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini. Hadi. Давай дальше, Иса, Иса. Ика. Ими матурами столбис, матурами давай муха. Давай, гасени муха, дуйте. Иди сюда. Давай, 아게. 아프이나, 나도 아게. 아게다. 우단 같이 기가 사게 아게다 미스로네. 알지? 줄기 싸우는 그래.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Pershatravnivoye, Orlanka, Tabaevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6 infantry fighting vehicles, 4 armored personnel carriers and 8 vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, the enemy tried to conduct offensive operations by 2 company tactical groups near Stelmakhovka, Makeivka and Chervonopopovka in Lugansk People's Republic. All the attacks have been repelled. More than 50 Ukrainian servicemen, 1 tank, 2 infantry fighting vehicles and 1 armored personnel carrier have been eliminated by artillery fire and air strikes. In the South Donetsk direction, the units of the Russian troops, in the course of the offensive, destroyed the enemy near Novomikhailovka and Vladimirovka in Donetsk People's Republic, and also seized a number of strong points and dominating heights. Within the offensive, Russian troops advanced more than 3 kilometers deep into the enemy's defense and reached the southern outskirts of Pavlovka of Donetsk People's Republic. Over 100 Ukrainian personnel, 1 tank, 3 armored fighting vehicles and 6 pickups have been eliminated. 6 Ukrainian servicemen surrendered and 1 Ukrainian tank was captured. In the Nikolaev-Kryvyi Rog direction, the Ukrainian armed forces launched 3 unsuccessful attacks by company tactical groups near Petikatki, Chervony Yar and Lishchenko in Kherson region. The enemy has been driven back to its initial positions by fire and decisive action of Russian troops. 13 areas of the enemy's manpower reserves have been eliminated. Over 180 Ukrainian personnel, 11 armored fighting vehicles and 21 motor vehicles have been eliminated. Tactical and army aviation, missile troops and artillery have hit the Ukrainian Armed Forces Communications Center near Bilaevka in Kherson region, an ammunition depot near Kupiansk in Kharkov region, as well as 68 artillery units and firearm positions, manpower and military equipment in 189 areas. A training center for special operations forces of the Ukrainian armed forces has been eliminated by a strike of Russian troops near Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, an artillery battery of American M777 howitzers has been hit near Shevchenko in Kherson region. 2 launchers of the American HIMARS multiple launch rocket system have been hit near Zaporozhye. A launcher for a German Mars 2 multiple launch rocket system and ammunition of rocket and artillery weapons have been destroyed near Meshkovo-Pogorelovo in Nikolaev region. 1 US-manufactured AN-TPQ-36 counter-battery warfare radar has been destroyed near Nikolaevka in Donetsk People's Republic. Fighter aircraft has shot down 1 Mi-8 helicopter of Ukrainian Air Force near Dutchany in Kherson region. Air defense facilities have shot down 1 Su-25 aircraft of Ukrainian Air Force near Nikolskoye in Donetsk People's Republic. 2 Mi-8 helicopters of the Ukrainian Air Force have been shot down near Kirovsk and Konstantinovka in Donetsk People's Republic. 10 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been destroyed near Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye in Donetsk People's Republic, Kolomychyha, Kamenka, Vrubovka, Sosnovy in Lugansk People's Republic, and Mechnikovo in Kharkov region. In addition, 32 projectiles of the American HIMARS multiple launch rocket system have been shot down near Vuglar, Mezhevoye of Donetsk People's Republic, Antonovka, Novaya Kakhovka, Olgovka, Pershatravnivoye, Lvovo in Kherson region, and 1 Olha rocket near Popasnaya in Lugansk People's Republic. 6 American HARM anti-radar missiles have been intercepted near Antonovka in Kherson region. In total, 328 airplanes and 167 helicopters, 2,380 unmanned aerial vehicles, 384 air defense missile systems, 6,192 tanks and other armored fighting vehicles, 879 combat vehicles equipped with MRLS, 3,537 field artillery cannons and motors, as well as 6,898 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Despite the presence of the International Atomic Energy Agency representatives at Zaporozhye nuclear power plant, Kyiv regime continues provocations aimed at posing a threat to create a technological disaster.
There were 3 reports of shelling by artillery units of the Ukrainian armed forces of Energodar and the territory adjacent to the station. A total of 10 shells were fired. Ukrainian artillery shelling was carried out from Novokiivka of Dnepropetrovsk region. In the course of the counter-battery fight, the Ukrainian units were suppressed by return fire from Russian artillery. Within an attempted landing by a Ukrainian sabotage and reconnaissance group to get into Energodar of Zaporozhye region, 1 speedboat of the Ukrainian armed forces has been eliminated. The radiation environment at the Zaporozhye nuclear power plant remains normal. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Donetsk Selatan. Unit pasukan Rusia selama pertempuran menghancurkan musuh di dekat Novomikhilovka dan Vladimirovka, Republik Rakyat Donetsk, serta merebut sejumlah titik kuat musuh. Dalam serangan itu, pasukan Rusia maju lebih dari 3 km ke dalam pertahanan musuh dan mencapai pinggiran selatan Pavlovka, Republik Rakyat Donetsk. Lebih dari 100 personil Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 6 pickup dieliminasi. 6 prajurit Ukraina menyerah dan 1 tank Ukraina ditangkap. Dari arah Nikolaev Krivoyrov, angkatan bersenjata Ukraina meluncurkan 3 serangan. Namun bisa diantisipasi oleh kelompok taktis kompi Rusia di dekat Piatik Hati, Chervonier, dan Ischenko, wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terpaksa kembali ke posisi awalnya dengan tembakan dan tindakan tegas dari pasukan Rusia. 13 area cadangan tenaga musuh dihilangkan. Lebih dari 180 personil Ukraina, 11 kendaraan tempur lapis baja, dan 21 kendaraan bermotor dieliminasi. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter. 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara. 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Minggu 30 Oktober 2022 terhitung telah berlangsung 249 hari lamanya. Konflik yang terjadi di antara negara bertetangga tersebut hingga kini terus berlanjut dan belum terlihat tanda-tanda untuk segera berakhir. Terbaru beredar sebuah rekaman yang memperlihatkan kerja tempur pasukan Ukraina dalam menembak ke arah militer Rusia. Mereka menggunakan tank dan senapan laras panjang dalam menembak. Keterangan unggahan menyebutkan pasukan terjun payung dari batalion ketiga dari Brigade Lintas Udara ke-25 Ukraina dalam penyerangan di front timur. Serangan diklaim tepat mengenai sasaran.
Ориентир первый, дорога, БМП противников, вправо 4, ближе 100, огонь, огонь. Вот гранатометы иностранного производства. Во время наступления противник оставлял нам вот такие вот трофеи. Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konasenkov tanggal 30 Oktober merilis Angkatan Udara Rusia, pasukan rudal dan artileri menghantam pusat komunikasi angkatan bersenjata Ukraina di dekat Believka, wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk, wilayah Kharkiv, serta 68 unit artileri di posisi menembak dan peralatan militer di 189 area juga digempur. Sebuah pusat pelatihan untuk pasukan operasi khusus Angkatan Bersenjata Ukraina dihancurkan oleh serangan pasukan Rusia di dekat Ochakov, wilayah Nikolaev, kata Konasenkov. Artileri howitzer M777 Amerika Serikat ditembak di dekat Shevchenko, wilayah Kherson. Dua peluncur sistem roket multi-peluncuran HIMARS Amerika dihancurkan di dekat Zaporozhye. Sebuah peluncur untuk sistem roket peluncuran ganda Mars 2 Jerman dan amunisi roket dan senjata artileri dihancurkan di dekat Meskovo Pogorelovo, wilayah Nikolaev. Sebuah radar perang counter bateri ANTPK-36 buatan Amerika Serikat juga dihancurkan di dekat Nikolaevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan pesawat tempur menembak jatuh satu helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina di dekat Dutchany, wilayah Kherson.
Fasilitas pertahanan udara menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat Nikolskoye, Republik Rakyat Donetsk. 2 helikopter Mi-8 Angkatan Udara Ukraina juga ditembak jatuh di dekat Kirovsk dan Konstantinovka, Republik Rakyat Donetsk, kata Igor Konasenkov. 10 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan di dekat Nikolskoye, Komsomolsky, Volnoye, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Kemenhan Ukraina merilis rekaman video pasukan infanteri memasuki wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia namun tak disebutkan lokasi persisnya. Parit pasukan Ukraina di Avdiivka kembali diserang militan Republik Rakyat Donetsk atau DPR. Rekaman penyerangan ramai beredar di Telegram pada Minggu 30 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, militer DPR membersihkan desa Opitne dekat Avdiivka. Penyerbuan parit dilakukan oleh Brigade Slavia ke-1 dari NMDPR. Militan DPR mengklaim parit-parit tentara Ukraina itu secara aktif dibombardir dengan granat dan dibersihkan dalam pertempuran menembak jarak dekat. Sejumlah senjata disita dan militan DPR menangkap 1 prajurit Ukraina. Meski mendapat serangan di Avdiivka, militer Ukraina juga mengklaim pasukan Rusia berada di bawah tekanan artileri jarak jauh dan tembakan roket dari pasukan Ukraina yang mulai bergerak pada pertengahan Agustus untuk merebut kembali Kherson yang terletak di tepi barat Sungai Dnipro yang luas dan distriknya.
Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rusia mengonfirmasi bahwa negaranya telah berhasil menghancurkan drone milik Ukraina. Disebutkan sebanyak 9 pesawat tak berawak berhasil dilumpuhkan. Peristiwa itu terjadi saat Ukraina sedang berusaha menyerang pelabuhan Sevastopol di Crimea. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 29 Oktober 2022 pagi. Menurut pejabat setempat, serangan ini menjadi yang terbesar di Crimea sejak invasi Rusia ke Ukraina. Gubernur Sevastopol Mikhail Rasavosev mengatakan drone Ukraina menargetkan kapal-kapal armada Laut Hitam. Sebuah kapal menyapu ranjau Rusia dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan itu. Namun Rasavosev mengatakan keadaan langsung berbalik setelah sistem pertahanan di Sevastopol diaktifkan. Dikutip dari Russia Today, pasukan Rusia berhasil menembak jatuh 9 drone Ukraina dan 7 drone maritim otonom. Gubernur kemudian mendesak masyarakat agar tidak menyebarkan video ataupun informasi apapun soal peristiwa tersebut. Menurutnya, hal itu dapat membantu militer Ukraina untuk lebih memahami bagaimana pertahanan kota diatur. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah menyelidiki serangan drone tersebut. Berdasarkan penelusuran, drone dioperasikan oleh Pusat Khusus Operasi Maritim ke-73 Ukraina. Pengoperasiannya di bawah bimbingan spesialis Inggris yang berlokasi di kota Osakiv. Hingga berita ini ditayangkan, Ukraina masih belum memberikan keterangan terkait tuduhan serangan drone tersebut. Tribuners, sebanyak 82.000 tentara cadangan Rusia dikerahkan ke Ukraina. Ratusan orang sudah dikerahkan ke medan perang. Tampaknya Rusia mengakhiri upaya mobilisasi yang memecah belah sejak Perang Dunia Kedua. Mobilisasi tersebut menyebabkan puluhan ribu orang melarikan diri dari negara tersebut. Selain itu, hal ini menimbulkan protes publik berkelanjutan pertama terhadap perang. Hal tersebut telah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Ia mengatakan 82.000 tentara telah dikirim ke zona pertempuran, sementara sisanya masih dalam pelatihan. Presiden Rusia Vladimir Putin pun berterima kasih kepada para tentara cadangan. Pasalnya mereka sudah berdedikasi terhadap tugas dan bertekad kuat membela negara. Mereka pun menganggap membela Rusia sama saja sedang melindungi keluarga mereka sendiri. Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan keraguan terkait deklarasi Rusia bahwa rancangannya telah selesai. Ia meragukan terkait keputusan Putin menyelesaikan mobilisasi parsial. Menurut Zelensky, meskipun Rusia mencoba meningkatkan tekanan pada pasukan Ukraina dengan menggunakan wajib militer, pasukan Putin sangat kurang siap dan minim persenjataan. Putin dan Shoigu mengakui masalah pada hari-hari awal pemanggilan, namun Shoigu mengatakan masalah awal dalam memasok pasukan yang baru dimobilisasi telah diselesaikan. Putin mengatakan kesalahan mungkin tidak dapat dihindari karena Rusia tidak melakukan mobilisasi untuk waktu dalam jangka yang lama.
Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 30 Oktober merilis pertempuran terjadi di arah Kupiansk. Angkatan bersenjata Ukraina dengan 2 kelompok taktis batalion yang diperkuat tentara bayaran asing melancarkan 7 serangan. Namun serangan-serangan ini gagal merebut posisi pasukan Rusia di daerah Persotravnevoye, Orlianka, Tabayevka, dan Brestovoye, wilayah Kharkov. Unit angkatan bersenjata Ukraina dipaksa kembali ke posisi awal mereka oleh tembakan artileri, serangan udara pasukan Rusia. Hingga 250 prajurit dan pejuang Ukraina, 1 tank, 6 kendaraan tempur infanteri, 4 pengangkut personel lapis baja dan 8 kendaraan dieliminasi. Di arah Krasny Liman, Ukraina juga mencoba melakukan operasi ofensif dengan 2 kelompok taktis kompi di dekat Stelmahovka, Makeyevka, dan Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk. Semua serangan gagal. Lebih dari 50 prajurit Ukraina, 1 tank, 2 kendaraan tempur infanteri dan 1 pengangkut personel lapis baja dimusnahkan oleh tembakan artileri dan serangan udara Rusia, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur hari ini. Secara total, militer Ukraina kehilangan 328 pesawat dan 167 helikopter, 2.380 kendaraan udara tak berawak sejak awal operasi. Juga 384 sistem rudal pertahanan udara, 6.192 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dihancurkan. Termasuk 879 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.537 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 6.898 unit militer khusus. Peralatan dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konashenkov. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebanyak 950 prajurit Rusia dan sekutu meninggal dalam 24 jam terakhir. Total 71.200 tentara Rusia meninggal sejak awal invasi hingga tanggal 30 Oktober. Memasuki hari 249, konflik Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukannya tidak akan berhenti sampai tak tersisa pun tentara penjajah di Ukraina. Pasukan Rusia mengklaim telah melenyapkan sekelompok tentara bayaran Georgia yang bertempur di pihak Ukraina. Sebelumnya mereka terlibat dalam kontak senjata di dalam hutan. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Senin 31 Oktober 2022. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan Rusia menyergap tentara bayaran Georgia, baku tembak yang tidak terarah, dan berantakan oleh tentara bayaran Georgia, selain militer Rusia. Tampak tentara Georgia yang menggunakan pita kuning terus menembak ke arah pasukan Rusia, namun tidak dijelaskan lokasi hutan di dalam rekaman tersebut. Dan diketahui, sejak Rusia meluncurkan invasinya ke Ukraina pada 24 Februari lalu, ada ribuan pejuang asing tiba di Ukraina. Satu di antaranya tentara bayaran Georgia yang turut diterjunkan di garis depan hingga saat ini. hati-hati. Давай дальше, Иса, Иса, Ика, ими матулами столбисли матулами, давай муха. Давай, гахсени муха, дуйте. Видишь, что? Давай, 아게. 아프이나, 단모티 아게. 아게다, 우단 같이 길가, 아게다 미스로네. 알지? 이렇게 싸우는 그래.
The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. In the Kupiansk direction, the enemy, with up to 2 battalion tactical groups, reinforced by foreign mercenaries, launched 7 unsuccessful attacks on Russian positions in the areas of Pershatravnevoye, Orlanka, Tabaevka and Berestovoye in Kharkov region. The Ukrainian units have been driven back to their initial positions by artillery fire, airstrikes and active actions of the Russian troops. Up to 250 Ukrainian servicemen and fighters, 1 tank, 6